Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Pada malam ini, Bapak akan menyampaikan materi transformasi tegangan dengan sub pokok bahasan tegangan bidang, tegangan utama, dan tegangan geser maksimal. Subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis atau menganalisa transformasi tegangan prinsipal dan geser. Tegangan bidang. Jenis-jenis tegangan bidang timbul pada batang akibat tarik, tekan, maupun torsi yang sudah dipelajari hingga saat ini adalah merupakan contoh-contoh dari tegangan bidang atau plane. Tinjau suatu elemen kubus dalam gambar dengan sumbu X, Y, Z sejajar dengan tepi-tepi elemen. Bila bahan berada dalam keadaan tegangan, dalam keadaan tegangan bidang, dalam bidang X, Y, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan. Ya, Bapak ulangi. Bila bahan berada dalam keadaan tegangan bidang dalam X, Y, maka hanya X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan. Muka Z tidak bertegangan. Bapak ulang lagi. Muka Z tidak bertegangan dan sumbu Z adalah normal pada permukaan tersebut. Ini gambarnya. Ini sumbu Z, ini sumbu Y, dan ini sumbu X. Dan ini mendapat tegangan, ini berarti dalam sumbu normal. Tegangan normal ini sebenarnya adalah simbol tegangan ya, mohon maaf, bukan S, mempunyai subgrid yang menunjukkan muka di mana tegangan normal tersebut bekerja. Tegangan yang bekerja di muka X dari elemen disebut atau dinotasikan dengan simbol tegangan X. Tegangan yang bekerja di muka Y dari elemen dinotasikan adalah tegangan Y. Ini adalah simbolnya tegangan, sebenarnya bukan S ya. Tegangan normal yang sama bekerja di muka yang berlawanan. Tegangan geser, simbolnya ini, memiliki dua subgrid. Subgrid pertama menunjukkan muka di mana tegangan bekerja, dan subgrid kedua menunjukkan arah di muka tersebut. Bapak ulangi. Tegangan geser, simbolnya ini memiliki dua subgrid. Subgrid pertama menunjukkan muka di mana tegangan bekerja, dan subgrid kedua menunjukkan arah. Yang pertama menunjukkan tegangan bekerja, dan yang kedua menunjukkan arah. Ya, perlu diingat. Kemudian tegangan TXY bekerja di muka pada sumbu X dalam arah sumbu Y. Tegangan TYX bekerja di mana sumbu Y dalam arah sumbu X. Ya, Bapak ulangi. Tegangan TYX bekerja di muka Y dalam arah sumbu X. Dan untuk tegangan TXY bekerja di muka X dalam arah sumbu Y. Tegangan normal bernilai positif untuk tegangan tarik. Tegangan normal bernilai positif untuk tegangan tarik ya, dan bernilai negatif untuk tegangan tekan. Perlu diingat, tegangan normal bernilai positif untuk tegangan tarik dan bernilai negatif untuk tegangan tekan. Tegangan geser bernilai positif apabila bekerja di muka positif dalam arah positif, atau bekerja di muka negatif dengan dalam arah negatif. Sedangkan tegangan geser negatif bernilai negatif apabila bekerja di muka dan arah yang tidak bertanda sama. Ya, tidak bertanda sama. Untuk memudahkan penggambaran elemen tegangan bidang,
biasanya cukup digambarkan dalam bentuk dua dimensi, X dan Y ya. Tegangan di potongan miring. Selanjutnya akan ditinjau tegangan pada elemen kubus tadi yang di atas. Apabila elemen ini diputar berlawanan arah jarum jam melalui sudut Q terhadap sumbu XY. Elemen yang diputar terkait dengan sumbu X dan X1, Y1, dan Z1. Ini gambarnya kubus ya. Tegangan normal dan geser pada elemen baru ini diberi notasi. Ini tegangan X1, Y1, TX1, dan TY1X1. Ini berlaku pada elemen ini berlaku hubungan tegangan XY1 sama dengan tegangan Y1X1. Potongan elemen tegangan mempunyai muka miring yang sama dengan sumbu X1 dari elemen miring ditunjukkan pada gambar kiri. Untuk menuliskan persamaan keseimbangan potongan elemen tersebut, maka dibuat free body diagram yang menunjukkan gaya-gaya bekerja di semua muka. Luas muka kiri sama dengan muka X, muka X negatif diberi notasi A0. Ini ya, ini X, nah ini X1, kemudian ini X, kemudian ini sudutnya, kemudian ini Y1, kemudian ini mukanya T, Y, X, Y pada X, kemudian ini muka di sini T, X, Y, yang ini T, X, Y, kalau di sini T, Y, X. Ini adalah tegangan X ya. Kemudian di sini adalah tegangan Y. Susun persamaan keseimbangan. Jumlah gaya F1 sama dengan 0 X1, di mana tegangan X1 kali A0 sek theta dikurangi X1 tegangan X kali 0 cos dan seterusnya, ini sehingga akan menghasilkan rumus dari persamaannya diperoleh bahwa tegangan X1 tegangan X plus tegangan Y2 tegangan Y dibagi 2 ditambah tegangan X plus min Y dibagi 2 cos 20 plus tegangan sin 20. Kemudian untuk tegangan diperoleh X1 Y1 min tegangan X dikurangi tegangan Y bagi 2 sin 2 theta ditambah tegangan cos 2 theta. Persamaan ini disebut persamaan transformasi untuk tegangan bidang. Karena persamaan ini mentransformasi komponen tegangan dari suatu sistem sumbu ke sistem sumbu lainnya dengan mengganti nilai theta menjadi 0 theta plus 90 derajat, maka akan diperoleh tegangan Y tegangan X plus tegangan Y bagi 2 dikurangi tegangan X min tegangan Y bagi 2 cos 2 theta min tegangan X Y sin theta, dan akhirnya akan didapatkan pula hubungan tegangan X1 plus tegangan Y1 sama dengan tegangan X plus tegangan Y.
Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah tegangan normal bekerja di muka-muka saling tegak lurus di elemen tegangan bidang adalah konstan dan tidak tergantung pada sudut atau theta. Jika semua tegangan bekerja di elemen X adalah 0 kecuali tegangan normal, maka elemen dikatakan dalam keadaan tegangan aneksial. Persamaan transformasi berkaitan adalah tegangan X1, tegangan X dibagi 2, kemudian dalam kurung 1 plus cos theta, kemudian tegangan XY1 sama dengan min tekanan X bagi 2 sin theta. Gambarnya ini adalah diagram ya. Untuk ini adalah sinusnya, ini kosinusnya ya. Ini 1 plus cos 20 1 ya. Apabila tegangan X sama dengan Y maka sama dengan 0, namun tegangan XY dan tegangan XY tidak 0, maka elemen dikatakan berada dalam keadaan geser murni. Persamaan transformasi berkaitan adalah tegangan X1, tegangan XY sin sama dengan tegangan X1 mana tegangan XY sin. Kemudian tegangan XY1 tegangan cos. Ini diagramnya. Nah, ini diagram sinus, ini diagram kosinusnya. Bila elemen mengalami tegangan normal dalam arah X dan Y tanpa ada tegangan geser, maka elemen berada dalam keadaan tegangan biaksial. Persamaan transformasi yang berkaitan adalah tegangan X1, tegangan X plus tegangan Y bagi 2 plus tegangan X min tegangan Y bagi 2 cos theta, tegangan X1 Y1, tegangan X min tegangan Y bagi 2 kali sin theta. Ini tegangan X, di sini tegangan Y. Ini adalah untuk ini tegangan X, di sini tegangan Y. Contoh soal. Sebuah elemen yang berada dalam keadaan tegangan bidang mengalami tegangan X 110 MPa, tegangan Y 40 MPa, dan besarnya tegangan XY dan dengan YX adalah 27 MPa seperti tampak pada gambar. Hitunglah semua tegangan yang bekerja pada suatu elemen yang miring sudutnya. Elemen miring yang miring dengan pada sudut 45 derajat. Gambarnya ini X, ini tegangan X, ini Y, tegangan Y, kemudian tegangan X-nya adalah 110 MPa, tegangan XY, ini tegangan X ya, maaf, 110 MPa, tegangan XY 27 MPa, tegangan XYX, ini tegangan gesernya, ini TJX ya. Jawab. Jumlah tegangan X1 plus tegangan Y bagi 2 sama 110. Tegangan X dan tegangan Y dibagi 2, 110 ditambah 40 bagi 2 sama 75 MPa. Atau tegangan X1 min tegangan XY dengan X dikurangi tegangan Y bagi 2, 140 dikurangi 40. Maaf, 110 dikurangi 40. Hasilnya bagi 2, sehingga hasilnya 35 MPa. Tegangan gesernya XY 27 MPa, sin 20 sama dengan sin 90, yaitu 91. Sin 20 sin 2 bukan 20 ya. Sini sudutnya di sini 45, 2 kali theta, 2 kali 45 berarti sama dengan sin
90. Ini 2 kali 45 sama dengan sin 90 itu 1. Kalau cos 2 kali theta, thetanya adalah 45, ya cos 90 itu sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh tegangan X1 sama dengan X1 plus tegangan X plus tegangan Y bagi 2 plus tegangan X min tegangan Y dibagi 2 cos 2 theta plus tegangan sin 2 theta sama dengan ini tadi 75 ditambah ketemu ini 35 ya 35 75 ini kali 75 rumusnya ya dikalikan kalau ini 35 dikalikan cos 90 yaitu cos 90 itu 0 plus ini plusnya ini tegangan di sini 27 kali sin 2 theta sin 2 kali 45 sin 40 90 itu 1 sehingga bisa diperoleh 102 MPa. Untuk tegangan atau tegangan di sini adalah tegangan X min Y dibagi 2 sin 2 theta plus tegangan Y cos 2 theta sama dengan min ini ketemu 35 ini min negatif 35 kali negatif sin 2 kali 45 sin 90 sama dengan 1 ditambah 27 dikalikan cos 27 maaf dikalikan 27 sin 90 ya ini ketemu 75 ini ketemunya 75 dikurangi 35 kali 0 terus kali ini 0 cos 90 itu 0 terus dikurangi TXY di sini 27 sama dengan 75 dikurangi TX sin 90 ini dengan 5 dikurangi 35 bersama ini masih dikurangi ini dikurangi 27 XY 27 sin 90 kurang hasilnya tadi. Kemudian kita materi berikutnya yaitu tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan normal maksimum dan minimum yang disebut dengan tegangan utama. Tegangan normal maksimum dan minimum disebut dengan tegangan utama. Dicari dari persamaan transformasi tegangan X1 yang didiferensialkan terhadap theta atau sudut dan menyamakan dengan 0 di mana delta tegangan X dibagi delta theta sama dengan min dalam kurung tegangan X dikurangi tegangan Y sin 20 sin 2 theta plus 2 tegangan XY cos 2 theta yang hasilnya tangan 2 theta P sama dengan 2 tegangan XY dikurangi dibagi tegangan X dikurangi tegangan Y. Dua harga sudut 2 theta P yang diperoleh berbeda sebesar 180 derajat sehingga theta P sendiri punya dua nilai yang berbeda 90. Sudut P, sudut theta dikenal dengan sudut utama. Bidang yang berkaitan dengan sudut utama disebut bidang utama. Yang dicatat ya di sini bidang yang berkaitan dengan sudut utama disebut bidang utama. Dari persamaan untuk tan 2 theta P maka dapat diperoleh
sinus 2 theta dan cos 2 theta sebagai berikut. Sin 2 theta dengan X bagi R, kemudian cos 2 theta tegangan X dikurangi 2 dibagi 2R. Dengan nilai R sama dengan akar. Ini kan kalau R ini ke sini ya, akar ini dikuadratkan ya, dikuadratkan jadi akar X tegangan X megang Y kuadrat dibagi 2 plus tegangan XY kuadrat. Ini ya, ini sudutnya ini siku-siku, ini adalah arahnya XY dan ini besarnya tegangan X dikurangi tegangan Y dibagi 2. Cari R-nya ini. Tadi R itu di sini karena ini adalah kuras ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Tegangan utama dan tegangan geser maksimum dari dua buah nilai theta yang diperoleh, maka ditemukan besar tegangan utama dengan X dengan Y dibagi 2 plus minus karena R tadi ya, ini dengan tegangan ini merupakan tegangan utama maksimum dan tegangan 2 adalah tegangan utama minimum. X tegangan 1 ini 1 itu maksimum, kalau ini positif, kalau ini negatif berarti minimum. Dari persamaan tersebut dapat dilihat pula bahwa berlaku juga hubungan persyaratan X1 plus tegangan X1 tegangan 1 plus tegangan 2 sama tegangan X plus tegangan Y. Elemen-elemen yang berada dalam keadaan tegangan aksial dan tegangan biaksial memiliki bidang utama berupa bidang X dan Y itu sendiri. Kan nilai tan theta sama dengan 0 yang diperoleh oleh theta itu 0 derajat dan 90 derajat. Elemen yang berada dalam geser murni memiliki bidang utama berorientasi 45 derajat sumbu X karena tan 2 theta tak terhingga diperoleh theta 45 derajat dan 135 derajat. Jika tegangan XY positif, maka tegangan 1 sama dengan tegangan XY dan tegangan 2 sama dengan min XY. Ini gambarnya ya, ini tegangan, ini tegangan. Nih. Kemudian ini Y, X sudutnya. Elemen dalam keadaan tegangan aksial dan biaksial. Ini lalu elemen keadaan geser murni. Dengan cara yang sama dengan geser maksimum dan di mana dengan geser bekerja dicari persamaan transformasi di diferensial terhadap theta dan menyamakan dengan 0. Delta tegangan X1Y delta theta min dalam kurung X tegangan X min dengan Y cos 2 theta min 2 tegangan sin tegangan 2 sama dengan 0 yang hasilnya tan 2 theta tegangan X min tegangan Y 2. Tegangan diperoleh pula hubungan antara theta S dan theta B sebagai berikut. S1 P1 min 45 theta 2 P1 plus 45. Besarnya tegangan geser maksimum sehingga diperoleh ya. Ini tegangan geser maksimum akar tegangan X Y kuadrat bagi 2 plus tegangan XY kuadrat dapat dibuktikan pula dengan geser. Tegangan geser maksimum sama dengan selisih tegangan utama. Tegangan maksimum tegangan utama Y1 dengan 2 bagi 2. Bidang-bidang tegangan geser juga mengandung tegangan normal yang besarnya sama dengan rata-rata X
tegangan X plus 3 dibagi 2. Itu aja, terima kasih. Dan untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas. Kalau belum paham silakan sampaikan ke Bapak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.